Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadilah dan NIM saya ini 2110110550300. Saya dari kelas 602. Saya di sini akan membahas tentang analisis tingkat kesehatan pada Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera atau BPRRS berdasarkan metode Risk Based Bank Rating atau RBBR. Sebelumnya di sini saya akan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu ini Bapak Aden Prawiro Sudarso. Baik, di sini saya akan lanjut untuk membahas materinya. Pada bab 1 itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya ini merupakan kondisi kinerja bank sehingga dapat menjadikan media pengawas terhadap bank kesehatan, berfungsi sebagai informasi bagi kepentingan semua pihak terkait baik pemilik pengelola dan masyarakat pengguna bank. Penilaian kesehatan bank dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan resiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Industri perbankan yang sehat sangat dibutuhkan dalam sebuah negara termasuk Indonesia itu. Terus bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan atau penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman. Terus yang selanjutnya itu ada rumusan masalahnya, itu ada apa saja indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan BPR, bagaimana BPR dapat memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomis yang sejahtera bagi masyarakat yang dilayani, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BPR dalam menjaga kesehatan operasional dan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi lokal. Terus selanjut saya akan masuk ke bab 2, itu ada company profile. Company profile sejarah pendirian BPRSS. BPRSS ini di Indonesia awalnya didirikan untuk mendirikan layanan suatu perbankan kepada segmen masyarakat yang lebih kecil atau yang tidak memiliki akses ke bank-bank besar. BPR pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memungkinkan pendirian lembaga keuangan dengan fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat tanpa memerlukan modal besar. Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada didorong untuk menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya berbasis konvensional tetapi juga dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah didirikan atau BPRSS didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus ada pendirian BPRSS. Pendirian BPRSS dimulai tahun 2000 ketika ada kesadaran dan permintaan yang semakin tinggi terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia mulai mendorong pengembangan sektor perbankan yang mencakup umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BPRSS. Terus ada tujuan dan fungsi berdirikannya BPRS. Itu yang pertama itu memberikan pembiayaan, yang kedua itu ada layanan keuangan, yang ketiga itu ada memperdaya ekonomi masyarakat. Terus ada perkembangan dan pertumbuhan BPRSS. Itu ada yang pertama itu tahap perkembangan awal itu dari 2005 sampai 2010. Terus ada ekspansi dan diversifikasi layanan itu dari 2010 sampai 2015. Terus yang ketiga itu ada inovasi dan teknologi layanan digital dari 2015 sampai 2020. Dan yang sekarang yang terakhir ini ada pencapaian dan stabilitas keuangan. Pada keuangan itu dari 2020 sampai sekarang ini. Terus ada struktur organisasi dan manajemen BPRSS. Yaitu yang pertama ada struktur kepemilikan, yang kedua itu ada struktur organisasi, yang ketiga itu ada pengelolaan SDM dan pengembangan karyawan.
Terus selanjutnya itu ada pengaruh BPRS terhadap ekonomi lokal. Itu yang pertama itu ada memperdaya UMKM kepada masyarakat lokal. Yang kedua itu ada program CSR dan memperdaya masyarakat. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas hidup kepada masyarakat. Terus yang selanjutnya ini kita memasuki pada bab 3 itu ada metode penelitian. Metode risk based bank rating atau RBBR itu yang pertama itu risk profile. Pada RBBR itu gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasional pada bank. Perlu menyusun laporan profil resiko penilaian. Faktor-faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inheran dan kualitas terhadap manajemen resiko. Dalam aktivitas operasional bank, resiko yang wajib terdiri dari 8 jenis resiko menurut Ikatan Bank Indonesia, yaitu resiko kredit, pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Terus yang selanjutnya itu yang kedua itu ada Good Corporate Governance atau GCG. Itu menurut Ikatan Besar Indonesia 2016 sistem tata kelola yang menurut pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Keterbukaan, akuntabilitas, penanggung-jawaban, identensi, dan kewajaran penilaian GCC didasarkan pada 3 aspek utama yaitu governance, struktur, governance proses, dan governance outcome. Terus yang ketiga ini ada earning atau rentabilitas. Adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam membandingkan laba dengan aktivanya atau modal dalam prodi tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada modal yang diserahkan pemilik modal padanya. Hal itu ditujukan dengan adanya beberapa dasar dividen. Terus ada jenis-jenis dan sumber data penelitian. Jenis penelitian digunakan untuk peneliti detektif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat menggambarkan atau menginterpretasikan objek yang diteliti. Sumber data berasal dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang dipublish oleh Bank Indonesia atau BI dan jurnal-jurnal ilmiah. Terus ada analisis tingkat kesehatan bank risk bank rating yang terdiri dari yang pertama itu ada risk profile. Itu resiko kredit diukur dengan non-performing loan atau NPL. Itu rumusnya itu ada NPL sama dengan kredit bermasalah di garis total kredit dikali 100%. Terus ada riskualitas. Itu sama dengan LDR sama dengan kredit strip dana pihak ketiga dikali 100%. Terus ada good corporate governance. Itu tidak semua dapat dianalisis karena membutuhkan data premier dan menyangkut kerahasiaan bank. Namun ada beberapa faktor tertentu yang dapat mampu meneliti publikasi dari laporan keuangan Bank Indonesia yang dapat dilihat dari tabel berikut ini yang saya jelaskan. Ada faktor GCG itu yang dapat dinilai dari laporan keuangan Bank Indonesia, yang itu yang pertama ini ada fungsi kepatuhan yang ditetapkan oleh bank itu. Terus yang kedua ada fungsi audit inter pada laporan keuangan yang ditetapkan oleh bank. Terus yang ketiga itu ada fungsi audit ekstern pada laporan keuangan yang ditetapkan oleh bank. Terus ada penilaian fungsi kepatuhan dapat dilihat dari yang itu pertama kemampuan pelanggan, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK yang dapat disingkat itu.
Terus itu BMPK itu ada rumusnya, BMPK sama dengan penyediaan dana atau modal dikali 100%. Terus ada perhitungan rasio legal, itu reserve requirement atau cadangan wajib minimum, itu rumusnya LRR. LRR sama dengan jumlah alat liquid di garis jumlah DPK dikali 100%. Itu menurut PBI nomor 17 garis miring 21 garis miring PBI garis miring 2015. Pada tahun 2015 pemenuhan GWM dapat dirupiah sebesar 7,5% dan pada tahun 2016 sebesar 6,5%. Terus yang selanjutnya ada earning, itu rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah return on asset atau ROA. Dan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau WOPO, itu rasio return on asset itu ROA, itu ada rumusnya, itu ROA sama dengan laba sebelum pajak distrip total aset dikali 100%. Terus rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang disingkat, itu BOPO sama dengan beban operasional dikurang total aset dikali 100. Terus yang selanjutnya ada kapital modal atau CAR. Itu sama dengan modal dikurang aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Terus ada yang saya masuk ke bab 4, itu ada hasil penelitian resiko profile. Tujuannya untuk tingkat resiko yang dihadapi oleh bank, baik dari sisi kredit pasar, likuiditas, dan operasional. Itu ada non-performing loan atau NPL sama dengan 3%, loan to deposito atau deposit ratio atau LDR itu 80%, capital adequacy ratio atau CAR 18%. Analisisnya itu ada NPL, presentasi kredit bermasalah sebesar 3%, berada di bawah batas yang ditetapkan oleh regulator 5%, sehingga dapat dikategorikan sebagai baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kredit yang diberikan oleh BPR ini cukup terjaga. Terus ada LDR, itu rasio LDR yang saya sebutkan tadi itu ada 80%, menunjukkan bahwa bank memiliki berkecukupan likuiditas yang baik untuk mendukung penyaluran kredit tanpa membebani posisi kas dan cadangan likuiditas. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang sehat antara kredit yang disalurkan dan dana yang dihimpun kepada masyarakat itu. Terus yang selanjutnya ada CAR, itu rasio CAR sebesar 18%, jauh di atas batas minimum yang disyaratkan oleh OJK, yaitu 8%, itu beda 10% jaraknya gitu. Yang menunjukkan bahwa bank ini memiliki berkecukupan modal yang sangat baik untuk menanggung potensi resiko yang ada. Terus yang ini ada good governance, itu tujuan untuk meningkatkan pengelolaan tata kelola perusahaan di BPR, baik dari transparansi, independensi, dan pengawasan internal. Terus ada earning, rentabilitas. Tujuannya itu untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang stabil serta efisiensi dalam operasional. Kapital modal, tujuannya itu untuk menilai berkecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung resiko dan mendukung operasional jangka panjang. Terus kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil analisis menggunakan metode risk-based bank rating atau RBBR, BPR sehat sejahtera dapat dikategorikan dalam kategori yang sehat dengan nilai-nilai sebagai yang berikut ini nih, yang saya jelaskan nanti nih. Itu yang pertama itu ada risk profile, itu baik, sangat baik itu. Yang kedua ini ada good corporate governance, itu baik.
Terus yang ketiga itu ada earning baik, yang keempat itu ada kapital modal sangat baik itu. Terus BPR menunjukkan kinerja yang sangat baik di seluruh aspek yang dianalisis dengan resiko yang terkelola dengan baik, tata kelola yang solid, rentabilitas yang memadai, dan modal yang cukup untuk menanggung resiko. Oleh karena itu, bank ini dipandang stabil dan memiliki prospek yang positif untuk terus berkembang gitu. Peringkat keseluruhan itu sangat baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa BPR sehat sejahtera dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai resiko di masa depan gitu. Jadi masuk ke bab 5 itu ada kesimpulannya itu BPR sehat sejahtera menunjukkan kinerja yang baik dalam hal risk profile, good corporate governance, rentabilitas dan modal. Namun pertumbuhan jangka panjang dan ketahanan terhadap risiko penting bagi bank untuk terus mempertahankan kualitas kredit dan pengelolaan risiko terhadap proaktif. Terus yang kedua itu ada meningkatkan diversifikasi pembiayaan dan melakukan digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar. Terus yang selanjutnya itu memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan pengelola modal yang efisien. Dengan langkah BPR, Sehat Sejahtera dapat mempertahankan kinerja yang solid dan berkembang lebih lanjut di masa yang akan datang itu. Terus yang pertama itu ada mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada kredit. Yang kedua itu ada memperkuat diversifikasi sumber pembiayaan. Yang ketiga itu ada fokus pada pengembangan layanan dan digitalisasi. Terus yang keempat itu ada menjaga dan memperkuat good corporate governance. Yang kelima itu ada mengoptimalkan pengelolaan modal dan pertumbuhan pada modal. Yang keenam itu ada memperhatikan efisiensi pada operasional. Yang ketujuh itu ada fokus dalam pengembangan produk dan layanan baru. Sekian presentasi dari saya Rizky Nurfadila, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.